Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan channel Genaon Alon. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sensor oil pressure dan sensor engine temperatur. Di depan saya sudah saya siapkan contoh sensor engine oil pressure dan engine temperatur sensor. Ini adalah switch temperatur, terus ini switch engine oil pressure, terus ini engine temperatur sensor, terus dua ini engine oil pressure sensor. Sebenarnya yang dua ini adalah secara fisik sama, namun perbedaannya adalah kapasitasnya atau tekanan dari sensor ini. Di sini menunjukkan 0 sampai 5 bar. Terus yang ini 0 sampai 10 bar. Ini bedanya cuma ini aja. Yang ini untuk 5 bar, yang ini untuk 10 bar. Jadi misalkan kalau menggunakan yang 5 bar ini, nanti kitnya menggunakan yang 5 bar juga. Kalau pakai modul, nanti di modulnya itu disetting untuk yang 5 bar juga. Kalau yang 10 bar gitu juga, nanti kitnya harus yang menggunakan di 10 bar. Dan settingan di modulnya harus 10 bar juga. Nanti kalau settingannya tidak sesuai, nanti pembacaannya itu tidak akurat atau tidak sesuai. Di selanjutnya dari tulisan yang ada di permukaan baut ini ada tulisan, terus 8.16 menunjukkan soketnya ini, terus 0,5 plus minus 0,16 ini menunjukkan nanti normally close untuk switchnya itu di nilai ini tadi. Terus di sini tadi udah kapasitas dari sensornya ini. Terus di sini ada 30/9. Ini menunjukkan dari ulirnya ini, diameter ulirnya ini dan tipe ulirnya. Terus di sini ada dua terminal, yang satu G, satunya lagi WK. Kalau G ini digunakan untuk gaitnya analog, atau di modul itu digunakan untuk analog input. Kalau yang WK ini kalau pada unit genset yang masih menggunakan panel konvensional, yaitu masih pakai kunci kontak, WK ini digunakan untuk menggerakkan relay supaya safety device-nya itu berfungsi. Jadi relay untuk safety device. Sedangkan kalau digunakan untuk modul, WK ini digunakan untuk digital inputnya. Ini sudah kita buka, tadi sudah kita bongkar dalamnya seperti apa. Jadi di sini ada terminasinya. Di dalamnya sini ada dua kabel, yang satu merah terhubung ke G, terus hitam terhubung ke WK. Jadi yang hitam ini terhubungnya di pin ini. Jadi nanti kalau posisi dia sudah di mesin dan mesinnya itu sudah hidup, nanti posisinya itu tidak terhubung seperti ini. Jadi posisinya itu terbuka. Dan kalau pressernya sudah hilang atau mesin sudah mati, nanti terhubung antara, kan groundnya kan di sini, ground bodinya atau negatifnya dari sensor ini kan ikut di body ini. Jadi kalau misalkan pas posisi engine mati, dia normally close-nya seperti ini, dia nyambung. Sedangkan kalau sudah hidup mesinnya dan sudah mendapatkan pressure, jadi instrumen ini bergerak ke atas. Jadi antara terminal yang ini tadi sama ground, nah terminal yang ini sama groundnya itu terputus. Ini yang untuk switchnya. Sedangkan untuk sensornya adalah groundnya sama, tetap ngambil yang sini juga, namun pembacaannya berdasarkan lilitan atau gulungan pada resistan ini. Kabel yang merah tadi dia terhubung di terminal ini. Jadi kalau nanti misalkan dia mendapatkan pressure, dia bergerak ke sini, jadi resistannya itu semakin naik. Bergerak ke sini resistan semakin naik terus,
Nah di sini ada tanda ini. Nah ada tanda ini. Jadi kalau batang ini sudah melewati di sini, dia sudah, kalau diukur pakai avometer itu sudah melewati apa namanya, OL. Kalau dia sudah melewati yang batas itu tadi, berarti dia sudah error. Kita coba ukur menggunakan avometer. Kita nyalakan dulu ke posisi alarm. Kita cek untuk switchnya, cek di sini untuk groundnya, terus yang satunya kita tempel ke sini. Nah ini terhubung karena belum ada pressure. Nah, seolah-olah kita berikan pressure, kita putuskan. Ini sudah nggak terhubung. Nah ini sudah nggak terhubung. Nah kita ukur di sini. Nah sudah nggak terhubung. Itu untuk switchnya tadi. Sedangkan untuk mengukur resistansinya dari sensornya, yaitu yang hitam kita taruh di ground, terus yang merah kita taruh di terminal kabel merah tadi. Itu terbaca 7.2. Ini belum ada pressure, sedangkan kalau ada pressure nanti harusnya berubah, lebih naik lagi. Kita taruh di groundingnya, kita taruh di sini aja sekalian buat baca ini. Itu belum mendapatkan pressure tadi. Nah kita gerakkan, naik terus. Kalau sudah melewati batas tadi, dia akan OL. Nah karena dia sudah melewati batasnya. Ini sudah 0 lagi. Nah kalau dapat pressure seperti ini, nanti pergerakannya itu seperti ini. Nah jadi intinya kalau untuk sensor yang pressure oli, ketika tekanan rendah, jadi resistannya itu rendah, sedangkan nanti kalau tekanannya tinggi, resistansinya juga ikut tinggi. Oke, sampai sini dulu. Terus kita bahas yang kalau yang ini switch oil pressure. Ini cara kerjanya sama yang ini tadi, yang untuk WK tadi. Cuma bedanya kalau ini kan groundnya kan ikut di body, sedangkan ini dari kabel satu ke kabel satunya. Ukurnya seperti ini. Kita taruh di alarmnya. Nah kita ngukurnya seperti ini. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Jadi kalau misalkan kita mau simulasi untuk safety device, kan awalnya kan soketnya seperti ini, terus kita lepas, kita jumper pakai kabel ini aja. Nah gini kalau untuk simulasi safety device nya. Tapi kalau yang ini tadi cukup dengan kabel yang awalnya di WK sini tadi. Nah cukup dengan ini kabel yang awalnya di WK tadi, yang di WK kita lepas, kita tempel ke bodinya sensor oli. Itu bedanya. Terus ada lagi switch temperatur. Ini sama juga karakteristiknya dengan yang ini tadi. Cuma bedanya kalau yang switch oli dia normally close. Apabila dia tidak mendapatkan tekanan, dia close.
Sedangkan switch temperatur, sedangkan dia kondisi suhunya itu masih dingin, ini masih open, dua pin itu masih open. Nanti sedangkan kalau sudah overheat baru close. Kalau ini kalau sudah mendapatkan tekanan dia akan open. Ini yang punya oli, ini yang punya temperatur. Terus kita bahas yang punya sensor temperatur. Ini punya V3, merek V3. Terus ini untuk treatnya, ini untuk close nya dia saat overheat, ini untuk tegangannya. Terus ini maksimalnya itu 120 derajat Celcius yang boleh digunakan untuk mengukur oleh sensor ini. Nah, di sini ada dua terminasi, yang satu kecil, terus yang satu besar. Jadi yang kecil ini untuk switch sama tadi seperti BK. Terus yang besar ini untuk sensor, sama tadi seperti G yang dia ada di oil pressure sensor tadi. Cara kerjanya sama juga, nanti ini terkena air radiator yang ada di dalam silinder head. Nanti cara kerjanya itu berbanding terbalik sama sensor oli. Kalau sensor oli tadi kan kondisi tekanan rendah, resistan rendah, sedangkan kalau sudah tekanannya tinggi, resistan ikut naik tinggi. Sedangkan punya temperatur ini nanti kalau dia suhunya itu masih rendah, resistannya malah tinggi. Nanti kalau suhunya sudah naik atau sudah tinggi, resistannya malah turun. Itu aja perbedaannya. Kalau yang ini untuk cara simulasinya, kalau dari switch, dari soket kabel ini cukup kita lepas baru kita tempelkan ke bodinya ini. Kalau untuk simulasi safety device-nya itu berfungsi atau tidak. Kalau kita ukur yang punya temperatur sensor, kita ukur untuk gate-nya yang hitam kita taruh di ground, terus yang mana yang merah ini kita taruh di gate 0,467 kilo ohm. Ini kalau kondisinya masih dingin. Sedangkan kalau kondisinya sudah naik, coba perhatikan nanti di displaynya, kita bakar pakai korek api aja. Perhatikan dia semakin turun, semakin panas semakin turun resistensinya. Semakin dingin dia semakin naik lagi resistensinya. Dia naik terus, naik terus, naik terus, sambil kita pegang supaya cepat dingin. Nah, dia naik terus. Jadi karakteristiknya untuk sensor temperatur itu pas saat kondisi dingin resistensinya itu tinggi. Semakin panas atau suhunya semakin tinggi, resistensinya itu semakin turun. Berbanding terbalik sama yang pressure oli. Namun dari beberapa sensor oli ini tadi dan sensor temperatur ini tadi berbeda dengan yang digunakan pada genset marine atau di kapal. Dia bentuknya seperti ini juga, namun untuk groundingnya itu tidak jadi satu di bodinya ini, melainkan dia terpisah antara terminal satu ke terminal lainnya. Jadi kalau untuk sensornya itu biasanya 2 kabel atau 3 kabel. Nanti kalau yang 3 kabel itu nanti satu digunakan untuk switch. Itu kalau di genset marine. Begitu juga dengan switch temperatur. Oke, sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih sudah menonton video dari channel Genaon Alon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.